Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndikone an-nadamu utawi kang arane nadam penyesalan iku taubatun. Namanya penyesalan itu adalah satu taubat. Orang kalau taubat tandanya dia nyesel. Nyesel walaupun hanya sebentar, kemudian dia melakukan lagi, ya. Kemudian bertaubat lagi, lakuin lagi, taubat lagi. Ya, di atas sudah dikatakan wal mustaghfiru minadzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustasi'i bi rabbih. Orang yang beristighfar meminta ampun dari satu dosa, akan tetapi dia senantiasa melakukan perbuatan dosa tersebut, sama saja dia memperolok Tuhannya. Main-main, ya. Habis ngelakuin kemaksiatan, istighfar, lakuin lagi, istighfar, lakuin lagi, ya. Kira-kira orang seperti itu gimana? Kalau misalkan bapak, ya, dicaci, diledekin, maaf ya, udah maaf, ketemu lagi ngeledekin lagi, tapi habis itu maaf lagi, ketemu lagi, diledekin lagi. Kira-kira gimana, Pak? Kesel nggak sama orang kayak gitu? Kesel. Begitu juga Allah, ya. Itu terkadang semua itu terjadi pada diri kita, tapi kita kagak merenungin kalau hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan memperoloknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertaubat itu memiliki ciri, alamat, tanda. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan di sini an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan satu yang namanya taubat. Watta ibu minadzambi, watta ibulan utawi wong kang taubat, orang yang taubat minadzambi dari salah satu perbuatan dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa, seperti tidak ada dosa baginya. Ya, rawahu Tabrani wa Abu Nu'aim an Ibni Sa'id al-Ansari wa dha'afahu Al-Bukhari wa ghairuhu. Akan tetapi hadis ini didoifkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Wa alamatu sihhatun nadami, wa alamatu sihhatin nadami, adapun tanda-tanda sahnya penyesalan. Ada orang nyesel pura-pura, ada juga orang nyesel beneran nyesel. Ya, karena sekarang ini zamannya banyak orang yang acting. Banyak orang yang acting, pada pinter acting. Ya Pak Haji ya, banyak orang yang pinter acting. Makanya di sini musannif memberitahukan, ya, kalau pengen antum tahu orang yang benar-benar nyesel, itu apa? Di sini dikatakan wa alamatu sihhatin nadam, tanda daripada sahnya benernya orang yang nyesel itu riqatul qalbi, hatinya bertambah lembut, lemah, ya, selalu ada rasa getun kalau melakukan perbuatan salah. Setiap melakukan perbuatan dia merasa ini sudah benar apa belum. Ucapan yang dia keluarkan, kira-kira saya ngomongnya benar apa kagak? Kira-kira saya ini salah atau tidak? Kira-kira saya ini melukai hati orang atau tidak? Kira-kira sikap saya yang seperti ini bisa melukai perasaan orang atau tidak? Karena tanpa berbuat pun dengan sikap seseorang bisa mempengaruhi hati seseorang. Ya, kita nggak ngomong apa-apa, tanpa melakukan gerakan action apapun, tapi sikap kita ini bisa juga menyakiti seseorang. Orang yang melakukan penyesalan seperti tersebut
ini senantiasa hatinya ini lemah lembut, merasa kira-kira apa yang dia lakuin ini benar apa salah. Ya, kira-kira menyakiti apa enggak. Ya, lembut banget hatinya. Ya, sama orang jadi sangat lebih baik lagi. Sama tetangga dia melakukan perbuatan salah. Ya, akhirnya sama tetangga meminta maaf, kemudian memperbaiki hubungan antar tetangga, ama istri, ama keluarga dan lain sebagainya. Yang tadinya pemarah makin jadi pemaaf, jadi lemah lembut, jadi bijaksana. Itu tandanya dia mulai ada perubahan dalam dirinya, menunjukkan bahwasanya dia ini benar-benarnya nyesel melakukan perbuatan maksiat. Ya, biasanya suka melakukan perbuatan maksiat seperti apa? Hah? Sebenarnya perbuatan maksiat itu banyak ya. Cuma nyebutinnya ini kira-kira saking banyaknya bingung. Kemudian wa ghazaratud dam'i. Ciri-ciri orang yang benar-benar nyesel ini ketika dia malam, ya, bangun di tengah waktu malam, dia sholat taubat, matanya bercucuran. Apa? Nangis. Ya Allah, ternyata saya banyak salah. Selama ini saya melupakan akan kewajiban saya. Selama ini saya sudah banyak menyakiti orang. Selama ini saya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah. Adapun hubungan dengan orang tua, ya Allah, banyak saya melupakan kebaikan orang tua. Saya kurang takzim dengan orang tua dan lain sebagainya. Merasa nyesel sehingga air mata bercucuran tak terasa. Ya, bermunajat sujud sama Allah, minta ampun. Ketika dia sujud berdoa sama Allah, ini air mata ngucur. Itu tandanya orang benar-benarnya nyesel. Ya, udah ketemu? Bapaknya udah ketemu? Belum? Kasih, udah kasih tahu dulu Pak Haji. Bab taubat, udah. Kemudian walihada rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini telah beriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, bahwasanya beliau bersabda jalisut tawabina, ya, bergaulah, duduklah engkau sekalian tawabina bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Fa innahum, karena sesungguhnya orang-orang yang bertaubat, arafu afidatin, itu hatinya orang yang bertaubat adalah hatinya orang yang paling lembut. Afidah, ya. Jadi kalau orang sering duduk sama orang yang senang taubat, orang yang bertaubat, ini circle-nya, ya, ataupun kesehariannya ini akan ada perubahan, ya. Misalkan ada preman, banyak sekarang yang lagi viral, orang yang dulu menjadi preman, tatoan dan lain sebagainya, dia taubat sampai matanya ditato, Pak. Bayangin, mata ditato gimana cara natonya, ya. Kemudian alhamdulillah dapat hidayah sama Allah. Ketika itu akhirnya dia apa? Mendekati sama orang-orang soleh, minta nasihat sama orang-orang soleh, minta doa sama para habaib, para kiai. Akhirnya dia benar-benar taubat, dibimbing sama orang-orang soleh. Kesehariannya yang biasa ke pasar, ngamen dan lain sebagainya, nodong dan lain sebagainya, malam. Karena dikasih hidayah sama Allah, dia sudah taubat, berubah dari segi pakaiannya. Berubah secara drastis, pakai gamis.
Dikasih sorban sama ustadznya, sama kiainya, sama Habib, dipakai sorbannya, seketika langsung jadi ustadz. Ya. Ada yang bandar apa? Bandar judi online, ketika taubat langsung jadi ustadz. Belajarnya benar-benar. Orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat yang sangat luar biasa dosanya, ketika itu mereka merasakan penyesalan yang luar biasa. Sehingga ketika dia bertaubat, dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Dia kepengin supaya dosa-dosa yang pernah dia lakuin diampuni sama Allah. Pengen tahu mengenai tentang ilmu agama. Sehingga apa? Dia mempelajari ilmu agama dalam waktu kurun yang sangat cepat. Ya, keimanan beliau, ketakwaan beliau meningkat drastis, dan ilmunya bahkan bisa melebihi kita, lebih cepat dari perilakunya, dari apa yang dia lakuin, ya, amal ibadahnya melebihi daripada kita. Ya, banyak. Ya, kayak siapa yang kemarin itu yang bandar judi online, siapa orang Cina itu? Ya, Masya Allah. Dia ngasih tahu bahwasannya yang namanya judi online itu kagak ada yang bakal menang. Pasti dikasih menang 1-2 kali di awal. Nanti kesononya bakalan kalah. Udah itu viral kemana-mana, tapi tetap yang namanya orang sudah kecanduan judi online, ya udah dikasih tahu yang namanya judi online itu nggak bakalan menang, tetap aja ngelakuin kayak gitu. Akhirnya nyesel setelah apa? Setelah habis semua hartanya ternyata benar. Akhirnya nyesel, banyak yang gantung di diri. Makanya orang-orang yang sedang sekarang masih melakukan perbuatan judi online, berhenti dari sekarang sebelum habis semuanya. Akhirnya rumah tangganya bubar gara-gara judi online. Rumahnya habis dijual, banyak utang sana sini. Akhirnya karena apa? Dicari-cari sama tukang ini, dia nggak kuat, nggak tahan, akhirnya gantung di banyak yang kejadian. Ya. Kemudian ketika kita ini di sini Rasulullah menganjurkan jalisut tawwabina fa innahum araqu afidatin. Ya, sering-sering kita disuruh duduk bareng sama orang-orang yang taubat. Karena apa? Alasannya Kanjeng Nabi mengatakan fa innahum araqu afidatin. Mereka orang-orang yang taubat itu hatinya sangat lembut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dzamban, man sopone wong adnaba kang wis lakoni dosa, dzamban ing satu dosa, ya, adnaba kang wis lakoni dosa sapa man dzamban ing satu dosa, tumma nadama, kemudian dia menyesal alaihi atas perbuatan dosa tersebut, fahuwa kafaratu, maka penyesalannya itu adalah sebuah kafaroh. Ya, terkadang sekarang bukannya orang melakukan perbuatan maksiat nyesel, malah justru sekarang dia merasa senang, bangga, bahkan di-upload, ya, di-upload di media sosial kalau dia ini sedang melakukan perbuatan maksiat, tapi perbuatan itu dia nggak ngerasa kalau itu satu perbuatan dosa. Ya, banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya diantara yang tidak merasa kalau itu perbuatan dosa, yaitu dia mengupload di media sosial mengenai tentang hubungan suami istrinya. Ya, sekarang banyak itu orang-orang yang bikin vlog dan lain-lain di TikTok atau di Instagram dan lain sebagainya. Ya, dikiranya itu lucu. Lucu. Ya, melakukan kayak gitu, nanti gini kelihatan auratnya dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang harusnya disembunyikan, tidak boleh dipublikasikan.
Akhirnya apa? Banyak orang yang niru-niru sehingga jadi apa? Dosa jariah. Selagi itu masih diupload, masih ada videonya menyebar kemana-mana, maka dia mendapatkan dosa. Udah kelihatan auratnya di mana-mana, pakai baju seksi dan lain sebagainya. Ya, maka itu malah justru ya menjadikan dia berdosa terus-menerus. Tapi dia kagak tahu ilmu agama kalau itu adalah perbuatan dosa. Hanya ingin mengatakan ya pengakuan, memperoleh pengakuan dari manusia kalau kita ini merupakan satu keluarga yang harmonis. Padahal itu salah, bukan seperti itu caranya. Ya. Kemudian waqala Al-Hasan rahimahullah, dan telah berkata siapa Al-Hasan, Imam Hasan rahimahullah, at-taubatu ala arba'i da'ain. Taubat itu atas 4 perkara yang menopang, yang mengukuhkan akan taubat tersebut ada 4. Yang pertama istighfar bil lisani, yaitu beristighfar, meminta ampun dengan lisan. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Ya, dalam 1 menit mata ini senantiasa memegang HP, ada kiriman ini itu macam-macam, lihat ini lihat itu macam-macam, itu ada perbuatan dosanya. Apalagi wanita, ya, kayak pakai kerudung, membentuk tubuhnya, maka itu secara langsung itu merupakan satu perbuatan dosa. Namun halayak umum, orang itu menganggap hal tersebut itu suatu perbuatan yang biasa, yang tidak berdosa. Karena apa? Kayaknya sudah maklum, biasa-biasa aja. Ya, tapi itu adalah perbuatan dosa. Makanya kita disuruh memperbanyak membaca istighfar. Kemarin sudah di bab istighfar ya, banyak membaca istighfar. Ya, istighfar bil lisan, lisan kita ini disuruh memperbanyak membaca istighfar. Wa nadama bil qalbi, kemudian melakukan perbuatan atau menyesal bil qalbi dengan hati. Maksudnya apa? Nyesel banget ya, sampai hatinya ini grentes. Ya, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan tersebut lagi. Ya, jangan sampai mengulangi kembali. Karena kalau misalkan dia ini istighfar, menyatakan nyesel hanya di lisan saja, nggak nyampe di hati, itu belum dikatakan taubat. Ya. Kemudian tasbih. Watarku bil jawarih, dan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dengan segenap anggota tubuh kita. Ya, perbuatan dosa seperti apa? Misalkan melakukan satu perbuatan zina, melakukan minum-minuman, melakukan judi, ya, mencuri dan lain sebagainya. Maka kalau pengen ya taubat kita ini diterima sama Allah, ya, tinggalkan semua. Ya, tangannya yang biasanya ngambil hak orang lain, mulai ingat, ditahan, dijaga jangan sampai mengambil hak orang lain. Ya, matanya yang sering melihat perbuatan maksiat dijaga, merunduk, ya, daripada memandang sesuatu maksiat. Kemudian wa idmaru alla ya'uda, dan menjaga hati supaya tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Ya, dari keempat inilah yang bisa menopang atau menjadikan taubat kita ini bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dzakara dzalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidaklah dari sesuatu, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah taala hale maha luhur sapa Allah, man, orang, min syabata ibin, ya, dari seorang pemuda yang bertaubat, min syabin taibin, dari seorang pemuda yang taubat, au syabatin taibatin, ataupun perempuan yang bertaubat. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ay misrin ala ma'asihi, dan tidaklah sesuatu yang paling dibenci sama Allah Ta'ala daripada orang yang sudah lanjut umur, ya, akan tetapi dia senantiasa langgeng terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, tidaklah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, ya, dari seorang pemuda yang taubat. Kenapa? Karena ghalibnya secara umumnya anak muda itu banyak melakukan perbuatan dosa. Di mana ketika lagi masa-masa mudanya ini, dia ini lagi seneng-senengnya, ya, katanya darah muda, darahnya para remaja. Itu lagunya Roma Irama gimana itu Pak? Saya kagak hafal. Itu anak-anak muda ini lagi seneng-senengnya, di mana dia ini yang suka nongkrongnya, kalau nongkrongnya di majelis itu luar biasa bagus, tapi nongkrongnya di tempat-tempat yang tidak baik, ya, di tempat-tempat dugem dan lain sebagainya, ya, merasa dirinya masih kuat, masih ganteng, otaknya masih cerdas dan lain sebagainya. Jadi banyak anak muda ini, ya, ketika di masa mudanya, selagi masih muda kapan lagi, ntar kalau udah tua nggak bisa kayak gini. Banyak kan anak muda yang ngomong kayak gitu, ya. Makanya ketika menemukan ada seorang anak muda, dia ini orangnya rajin, sholat 5 waktunya di masjid, hadir di majelis taklim, ini anak muda seperti ini orang yang paling dicintai sama Allah. Ya, ketika dia melakukan satu perbuatan maksiat, dia taubat sama Allah. Ya, ini ada satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Karena ada Sa'labah itu dua sahabat Nabi, ada Sa'labah bin Khatib, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Yang namanya Sa'labah bin Khatib ini sahabat yang sangat miskin. Ketika itu dia minta tolong sama Rasulullah untuk didoakan supaya apa? Supaya bisa punya harta jadi orang kaya. Ya, yang dia punya hanya baju satu doang. Maka ketika dia sholat ke masjid ini, selesai sholat masjid, salam langsung pulang. Dan ini diperhatikan sama Rasulullah. Ini Sa'labah kenapa kalau habis selesai sholat langsung buru-buru pulang? Akhirnya ditanya, sini. Setelah ditanya, kenapa? Kamu ini habis salam langsung pulang. Karena istri saya menunggu di rumah mau gantian mau sholat. Baju ini saja yang saya miliki. Oh begitu. Rasulullah udah begitu aja. Kemudian Sa'labah ini minta sama Rasulullah sampai beberapa kali meminta Rasulullah untuk mendoakan supaya dia jadi orang punya. Tapi Rasulullah kagak ngasih. Asan ente jadi seperti ini, ya, disibukkan dengan ibadah sama Allah. Nanti kalau ente sudah jadi orang kaya lupa segala-galanya. Tapi tetap minta sama Rasulullah supaya jadi orang kaya. Akhirnya didoakan sama Rasulullah. Kemudian dikasih modal yaitu berupa kambing 1 pasang. Nggak lama kemudian kambingnya ini yang dikasih sama Rasulullah beda, lain daripada yang lain. Dalam jangka waktu kurun yang nggak lama kambing ini hamil beranak lebih dari kambing-kambing yang lain. Sehingga dalam
kurun beberapa tahun, ini kambingnya makin banyak, makin banyak. Setelah menjadi orang kaya, ini nggak kelihatan di masjid. Kemana ini Sa'labah? Lupa. Begitu, hati-hati. Kalau menjadi seorang kaya, hati-hati. Ya, apakah kekayaan nikmat yang Allah kasih sama dia ini makin menjadikan dia ini ingat taqarrub ilallah atau bukan? Kalau menjadikan dia jauh dari Allah, maka ini bukan nikmat. Makanya bahaya. Akhirnya apa? Turunlah wahyu, ya, bahwasanya ada perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat. Diperintah salah satu sahabat Rasulullah SAW untuk memberikan tahu bahwasanya Sa'labah ini harus mengeluarkan zakat. Kemudian Sa'labahnya enggak terima. Ini kan hasil kerja keras saya. Ya, kenapa harus dimintain zakat? Ya, taunya ini bukan zakat, tapi apa? Taunya Sa'labah ini kayak bayar upeti dan lain sebagainya. Akhirnya ada salah satu temannya Sa'labah memberitahukan bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk mengeluarkan zakat. Setelah tahu seperti itu, Sa'labah langsung ya merasa nyesel, ya, tidak memberikan zakatnya kepada sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, kemudian memberikan zakat. Rasulullah menolaknya. Sampai Rasulullah wafat, ini Sa'labah nggak diterima zakatnya. Setelah itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun sama, ya, mau memberikan zakat, ditolak sama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Jangankan saya, seorang Rasulullah pun ketika mau dikasih zakat sama Sa'labah, Rasulullah menolak, apalagi saya. Sampai selesai meninggal, ini zakatnya tidak diterima sama Rasulullah dan para sahabat. Ya, nyesel akhirnya. Maka apa yang Allah takdirkan sekarang, ya, kita syukuri dan nikmati. Mungkin inilah yang terbaik. Manakala kita dikasih kenikmatan yang lebih sama Allah, tapi makin menjauh dari ibadah, makin menjauh dari sholat, ibadah dan lain sebagainya, hati-hati, barangkali ini adalah ujian. Namun berbeda dengan Sa'labah bin Abdurrahman. Ini sahabat Ansornya Rasulullah yang sangat bertakwa, yang paling takut sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman ini melewati satu rumah. Kemudian ternyata di rumah itu ada satu rumah di mana rumah tersebut tersingkap ininya, kayak tirainya. Di situ ada wanita yang sedang mandi, kelihatan auratnya. Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah melihat seperti itu, Sa'labah langsung takut. Sehingga dia ini tidak menemui Rasulullah. Kurun sampai 40 hari dia sangat ketakutan. Diriwayatkan katanya dia bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Rasulullah senantiasa menanyakan keberadaannya Sa'labah, kemana ini Sa'labah? Nanya sahabat-sahabat yang lain, kemana nih Sa'labah? Ada yang tahu? Enggak tahu ya Rasulullah. Coba cari kemana-mana. Habis sholat 5 waktu, dilihat kagak ada Sa'labah. Ya, akhirnya turunlah wahyu. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya ada seorang sahabat engkau yang berada di pegunungan sana yang sedang merasa ketakutan, meminta ampun, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengutus siapa? Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Ya, akhirnya setelah diutus dikasih tahu, di sana ketemu sama penggembala kambing. Setelah tanya sama penggembala kambing tersebut, ya, katanya sahabat Umar bertanya, "Hai seorang fulan, apakah kamu tahu ciri-ciri orang yang seperti ini, tingginya sekian, umurnya sekian, orangnya kurus?" "Saya enggak tahu. Tapi saya sering melihat orangnya seperti ini, dia sangat kurus dan suka menangis." "Di mana dia?" "Ada di atas gunung bukit situ." Nah, beliau mengatakan, "Saya mau menemui
karena saya diutus sama Rasulullah untuk menemui yang namanya Sa'labah ini. Jadi pengembala kambingnya ini nggak kenal itu kalau itu dia Sa'labah. Akhirnya sahabat Umar ini menunggu di situ, di lembah atau di tempat pengembalaan tersebut. Kata pengembala itu, kamu tidak akan menemui Sa'labah karena dia ada di atas bukit itu. Tapi dia biasanya kalau malam dia akan turun mencari makanan. Ya. Akhirnya setelah itu malam tiba, dia turun langsung ketemu sama sahabat Umar. Setelah itu ditanya, wahai Sa'labah, kenapa selama ini engkau menghindar, tidak mau bertemu dengan Rasulullah? Sa'labah menangis. Wahai Umar, saya takut dengan Rasulullah. Takut kenapa? Pokoknya saya takut karena saya melakukan perbuatan salah. Jangan sampai kau memberikan kabar kepada Rasulullah kalau saya ini berbuat dosa. Gara-gara dosa ngelihat cewek lagi mandi. Kalau Bapak kira-kira kalau ada cewek-cewek mandi di sungai, dipelototin apa? Istighfar. Dilanjutin kayak bahkan ditekam ya Pak Muslim. Yang paling bahaya ikut mandi juga ya. Nah, disodong banyak ya. Ya itu. Na'udzubillah, masya Allah. Ini Sa'labah bin Abdurrahman takutnya luar biasa. Hanya cuma sepintas melihat doang auratnya wanita yang lagi mandi. Saking takutnya. Karena dia cinta sama Rasulullah, takut khawatir ada wahyu yang turun menceritakan tentang perbuatan dosanya dia. Akhirnya dibawa tuh Sa'labah bin Abdurrahman kepada Rasulullah. Ketika mau dibawa ke Rasulullah, ini Sa'labah minta, saya nggak mau menemui Rasulullah langsung. Akhirnya dia tinggal di rumah dalam keadaan kondisi yang sangat miris, karena dia itu saking takutnya nangis tiap malam selama 40 hari tinggal di pegunungan sana, di bukit. Akhirnya dikasih tahu, mana Sa'labah? Sa'labah sekarang ada di rumah, tapi kondisinya dia ini sakit. Akhirnya Rasulullah menghampiri ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, Rasulullah melihat kondisi Sa'labah ini sangat memprihatinkan, sakitnya luar biasa. Akhirnya kepalanya ditaruh di atas kakinya Rasulullah, kukunya Rasulullah di sini. Tapi apa yang terjadi? Sa'labah ini sangat malu, tidak mau kepalanya ditaruh di atas pahanya Rasulullah. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa kamu enggan kepalanya ditaruh di atas kakinya saya, kukunya saya, di pangkuan saya? Apa kata Sa'labah? Saya malu kepada engkau ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan sehingga engkau ini sangat takut dan malu dengan saya? Akhirnya dia cerita bahwasanya satu saat saya ini pernah lewat di satu rumah, di mana rumah tersebut tirainya tersingkap ada wanita yang sedang mandi. Ya, saya takut sama Allah. Saya berharap Allah ini mengampuni dosa saya, dan saya berharap engkau ini mau mengampuni saya juga atas dosa yang pernah saya lakuin. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Gak lama kemudian Sa'labah merasakan ada di tubuhnya ini kayak ada semutnya, ya, cekit kayak gitu. Kemudian, wahai Sa'labah, apa yang kau rasakan? Saya merasakan tubuh saya kayaknya ada yang orang kalau tanda-tandanya orang mati itu gimana? Jadi kayak kesemutan gitu. Hati-hati Bapak yang sering kesemutan. Barangkali itu udah tanda-tanda Israel datang. Saya juga sering, Pak. Saya sering banget semutan. Kemarin juga semutan dan lain sebagainya. Saya baru tahu ternyata semutan itu tanda-tanda mau dicabut sama malaikat Israel. Banyak Pak yang sudah dikasih tanda-tanda semutan kayak gitu, Pak. Wah, berarti itu tanda-tandanya itu Israel sudah mauin. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, oh berarti ajal kamu sebentar lagi akan datang. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada Sa'labah bin Abdurrahman, mengajarkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Setelah itu enggak lama kemudian Sa'labah meninggal.
Rasulullah akhirnya memerintahkan sahabatnya untuk segera memandikan jasadnya dan mengkafani. Yang memandikan dan yang mengkafani langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking cintanya Rasulullah kepada Sa'labah bin Abdurrahman yang sangat cinta sama Rasulullah. Akhirnya setelah selesai dimandiin, dikafanin, disolatin, dibawa langsung sama Rasulullah yang gotong Rasulullah luar biasa. Manakala ada orang yang seperti itu, dibela-belain, dimandiin, dikafanin, disolatin langsung sama Rasulullah, dibawa jenazahnya mau dikubur pun sama Rasulullah, itu satu penghormatan yang luar biasa. Di tengah jalan sahabat melihat Rasulullah mengangkat jenazahnya ini Sa'labah bin Abdurrahman ini sampai kakinya jinjit-jinjit. Ini kenapa kok Rasulullah bawa jenazah sampai kakinya jinjit-jinjit? Setelah selesai dimakamkan, sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perasaan saya lihat ketika engkau membawa jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman ini, kaki kamu ini mengangkat cuma jempolnya sampai jinjit-jinjit seperti itu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Demi Zat yang Maha menciptakan alam semesta ini, bahwasanya yang mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman ini yaitu para malaikat yang memenuhi langit dan bumi ini mau mengiringi pemakamannya Sa'labah bin Abdurrahman." Jadi luar biasa. Gara-gara dia ini melakukan perbuatan dosa yang menurut kita ini kayaknya hal yang sepele. Yang menurut kita ini itu perbuatan yang sepele, tapi bagi para sahabat yang imannya luar biasa, cintanya sama Allah luar biasa, itu merupakan satu perbuatan maksiat yang sangat besar. Lain halnya kita. Makanya kita ini belum ada apa-apanya keimanannya, Di sini makanya dikatakan ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin, Tidaklah tidaklah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu seorang pemuda yang bertaubat. Ini taubatnya Sa'labah bin Abdurrahman. Diceritakan katanya umurnya masih belia sekitar 14-17 tahun. Tapi luar biasa. Saking takutnya sampai dia nggak menemui Rasulullah. Karena khawatir Rasulullah benci ama Sa'labah melakukan perbuatan dosa ini. Tapi sebaliknya, wama min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu yang paling dibenci ama Allah Ta'ala min syaikhin muqimin ay musirrin ala ma'asihi. Orang yang sudah tua, udah lanjut umur, tapi masih senang melakukan perbuatan dosa. Kagak ingat mati, disuruh ibadah masih malesan, disuruh belajar kagak mau. Ini orang semacam ini adalah manusia yang paling dibenci sama Allah. Makanya bersyukur Pak, dikasih hidayah, taufik, inayah sama Allah, dimudahkan untuk duduk bareng di sini ngaji. Malam Ahad pertama sama saya, malam Ahad kedua belajar Al-Quran bareng sama Ustadz Hasbi. Kita dikasih kemudahan untuk bisa hadir di majelis talim seperti ini. Ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Di mana di luar sana banyak orang yang nggak dikasih kemudahan sama Allah untuk bisa duduk di sini. Kira-kira hadir di majelis seperti ini itu susah apa berat? Gampang apa kagak? Mahal apa murah? Sangat murah dan sangat mudah. Tapi tidak semua orang bisa melakukan apa yang Bapak dapatkan malam ini. Makanya bersyukur manakala kita dikasih kemudahan melangkahkan kakinya kita ini di sini. Karena dikhawatirkan kalau kita sudah berusia lanjut, kita ini tidak sadar diri, suatu saat kita akan kembali sama Allah, tapi masih dalam lumuran dosa.
masih dalam kesalahan yang masih senantiasa dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah manusia yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kagak boleh membenci orang-orang seperti itu. Dikhawatirkan kita kagak tahu menahu kesehariannya dia bagaimana di rumah, termasuk dia orang yang soleh atau kagak, hanya secara zahir saja. Kita berpikiran ya, kita husnudzan saja, siapa tahu dia nanti dikasih hidayah sama Allah, ya diterima taubatnya sehingga menjadi orang yang orang yang nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, menjadi para kekasihnya Allah. Itu haknya Allah untuk membenci, sedangkan kita jaga hati jangan sampai kita membenci orang tersebut. Adapun kita ini mengingkari daripada perbuatan mereka yang berbuat maksiat, ya itu kewajiban, tapi tidak boleh membenci. Kewajiban kita mengingkari perbuatan maksiat mereka. Yang membenci adalah Allah. Kita tahu, berarti kalau kita melakukan perbuatan seperti itu dibenci sama Allah. Adapun orang yang melakukan perbuatan seperti itu, ya kita husnudzon, siapa tahu nanti dia ini akan taubat, kemudian taubatnya diterima sama Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang ahli ibadah, kemudian matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kita introspeksi diri kita sendiri aja masing-masing. Gimana ibadah kita? Gimana hubungan kita sama Allah? Gimana hubungan kita sama keluarga? Gimana hubungan kita sama tetangga? Gimana hubungan kita sama kerabat dan lain sebagainya? Itu yang perlu kita koreksi. Ya, kalau mengoreksi orang lain itu gampang, tapi mengoreksi diri sendiri itu sulit. Ya, makanya di sini dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini menjadikan satu peringatan, nasihat bagi kita. Selagi kita ini masih dikasih kesempatan, ayo sama-sama kita taubat. Sekalipun kita ini habis taubat ngelakuin lagi, tetap kita kudu taubat kembali. Kita nggak ada yang tahu umur, apakah nanti besok akan mati atau masih hidup. Ya, kalau kita sudah taubat, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita masih menunda-nunda, belum tahu besok kita akan masih hidup atau tidak. Ya, maka ini menjadikan satu pelajaran. Wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syai'in muqimmin ala ma'asihi. Au syihatin, ataupun orang tua perempuan. Kadza rawahu Abul Mudzaffar an Salman Al-Farisi. Bagaimana diriwayatkan oleh Abul Mudzaffar daripada Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab.